Yesusku. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu dari setiap yang ku terima dari-Mu Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Oh Yesusku. Dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku
ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang lebih lagi, mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Yesusku, Kau Yesusku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikanmu selain puji dan sembah? Oh Yesus, 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 Kau Bapa yang setia, Kau Yesus yang setia. Dimuliakan, ditinggikan, Allah mulia, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, Yesus, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Engkau. Oh, mulia. Oh, sembah, sembah Dia, sembah Dia, Raja mulia, Raja yang layak disembah, layak diagungkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas setiap kasih-Mu? Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh mari naikkan syukur, oh bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu, penyertaanmu sepanjang minggu yang telah berlalu. Hingga pada saat ini kami boleh ada di rumahmu yang kudus untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dan percaya bahwa semua ini karena anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh berdiri di pelataran bait suci-Mu. Kami boleh menaikkan segala pengagungan hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mari pimpin kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kuasa-Mu yang besar, dahsyat, hebat dan ajaib itu ada di atas mimbar ini, altar ini sampai pintu gerbang rumah Tuhan. Ada di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang menyaksikan dan mengikuti ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Oh, kami berdoa dan menyerahkan, membuka ibadah kami yang kudus pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Dia sungguh ajaib, Dia sungguh dahsyat. Tuhanku maha besar. Mari kita memuji Dia. Yes. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus di atas segalanya. Lebih lagi serukan nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali bagi semua Bapak Ibu saudara-saudari. Haleluya, kita bersyukur. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Yesus Tuhanku yang dahsyat dan sungguh besar kasih-Nya. Haleluya, dan kita bersyukur saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Pendeta Muda Jessica. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, saya juga mau menyapa shalom buat Jemaat Moria yang mengikuti ibadah online. Pertama-tama, I wanna say praise the Lord, thank you Jesus. Saya bersyukur ternyata saya dan keluarga saya boleh dan mampu melewati 1 tahun kepergian papi saya. Dan ada 3 momen saudara saya mau memberikan kesaksian ini, dan mami pun tidak tahu, keluarga saya tidak tahu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mensaksikan ini kalau saya sudah kuat. Saya tidak mau cengeng. Saya mau membuktikan kepada keluarga, kepada jemaat, kalau saya bisa. Ya, puji nama Tuhan, saya boleh melewatinya. 27 tahun saya hidup bersama papi saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Diberikan papi yang luar biasa, sangat bertanggung jawab, dan kasih sayangnya tuh nggak pernah dia bagi-bagikan, semuanya full untuk anak, untuk istri, bahkan untuk jemaat. Tidak pernah dia beda-bedakan sedikit pun saudara. Dan 3 momen itu adalah kenangan yang dimana beliau masih ada. Dan memang pada saat itu beliau lagi sedang sakit-sakitnya. Dan untuk momen pertama yang saya ambil dari sebelum kepergian papi saya, awal pertama masuk rumah sakit Siloam, saudara tahu dan teman-teman saya juga tahu kalau saya aktif banget di sosial media. Pada saat itu papi saya masuk ke IGD dan papi saya wanti-wanti di situ, Ika stop update. Papi tidak mau kamu update kalau papi sakit, kalau papi lemah, apa segala. Terus saya bilang, oke papi kalau begitu, itu maunya papi. Saya foto diam-diam saudara. Saya foto diam-diam, ternyata belum di silent. Terdengar cekrek. Waduh, papi nih.
Ika sini, ngapain kamu foto-foto? Dia bilang, enggak, cuma untuk dokumentasi aja, untuk di-share ke Samuel dan Esther di grup keluarga. Oh ya udah kalau begitu nggak apa-apa. Ya selesai di situ saudara, papi saya bilang sama saya juga, dia bilang, Ika kamu stop bekerja atau boleh dikenal dagang. Hah, kenapa papi? Dia bilang seperti itu. Saya bilang seperti itu. Enggak apa-apa, biar kamu bantu mami dan Samuel pun tidak bisa diganggu karena skripsi. Dan Esther pun otomatis tidak diganggu. Saya berpikir saudara, saya berpikir di situ, kok papi berpikiran cuma untuk mereka, sedangkan saya kan membutuhkan kehidupan saya. Kok papi enggak sejauh itu? Saya berpikir dan ngomong di hati saya tidak menyampaikan ke papi, tetapi papi di situ juga ngasih tahu, pasti kamu berpikir macam-macam kan? Tenang, semua sudah Tuhan atur. Momen pertama saudara, sebelum papi dinyatakan positif itu, sebenarnya CT scan paru-paru papi sudah keluar. Dan saya dan mami melihatnya hasilnya. Tetapi kami tidak mau mengatakan kalau ini positif atau negatif. Dan setelah itu saya mempunyai teman, saya share hasil CT scan tersebut. Teman saya bilang, Jess ini udah parah. Kata dokter yang memang spesial paru-paru seluruh Indonesia saudara. Hah, serius loh? Di situ saya pertama tidak mau memberitahukan kepada mami saya karena pasti akan tergoncang. Saya simpen selama 4 hari menunggu hasil swabnya papi saya. Sebelum hasil itu keluar, dengan berat hati saya bilang ke mami saya, Mami, Ika kasih CT scan papi ke teman Ika, dan teman Ika men-share lagi ke dokter tersebut dan mengatakan kalau dia positif. Wah, saya sama mami saya juga, ya udahlah kehendak Tuhan sebelum keluar hasilnya. Dan ternyata hasil tersebut keluar dan memang benar, ternyata positif. Dan itu momen pertama saudara. Momen kedua, itu sebelum papi saya dipindahkan atau dirujukan ke Polri, hari Sabtu siang beliau bercanda sama saya. Ika, kamu belikan papi beruang dan buah bir. Hah? Beruang sama buah bir. Sampai Tante Jawa juga ketawa melihat status saya. Maksud papi kali, aku terangkan kembali. Susu beruang sama buah bir ya. Terus kata papi, iya dek. Oh ya udah, nanti Ika kasih tahu mami, ntar kita belikan dan dibawakan. Selesai di situ saudara, saya bawa dan memang setiap hari saya yang mengantarnya. Dan papi kan di barak ya, di barak, dan saya bertanya sama suster, kalau di barak itu terdengar tidak suara dari luar? Oh iya kedengeran kakak. Kenapa kak? Terus posisi papi, kamar papi itu di mana? Bisa nggak di sebelah sana? Soalnya di sebelah sana rindang saudara, jadi saya bisa duduk di trotoar itu. Selesai di situ, oh iya puji Tuhan berarti. Jadi setiap hari Tuhan memang baik sama saya. Biarpun saya kalau berangkat itu berat. Tapi ya itulah kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan menyediakan apa yang saya suka. Salah satunya kopi kesukaan saya, Dum-Dum. Tuhan sediakan di situ, Siloam berdekatan dengan mall. Di situ tersedia saudara Dum-Dum. Selama 2 minggu kurang, saya setiap hari bersuka cita kalau tidak mendengarkan telepon papi, WA papi, Dum-Dum tersebut. Jadi Tuhan katakan kamu gak boleh bersedih, ini saya sediakan. Selesai di situ saudara. Setiap hari saya melakukan itu, dan pada saat itu saya sengaja tidak beritahukan papi kalau saya sudah di situ, dan saya sambil nyanyi-nyanyi saudara.
Dan saya ledekin papi itu setiap hari, "Weh, nih gua beli dom-dom, mau nggak?" Nah saya menunggu saudara, ini ada responnya nggak? Ternyata dia respon. "Ika, ingat badan kamu, gendut, nggak boleh, jaga-jaga ya." Ya ilah, saya bilang seperti itu. Selesai dari situ, saya berisik, saya nyanyi, dan pujian ini saya nyanyikan di ref. Nanti saya akan menyanyikan. Saya tidak tahu saudara, pada hari itu saya menyanyikan lagu itu. Saya pun teringat dan puji nama Tuhan, 1 tahun papi, lagu tersebut kami nyanyikan bersama keluarga. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saat itu papi bilang di momen kedua, saya menunggu kan reaksi papi apa nih, kok nggak ada, apa dia lagi tidur, apa segala. Saya nyanyi terus. Tiba-tiba dia telepon, "Berisik kamu, pulang sana." Bu, saya bilang, waduh kenapa nih? Tiba-tiba dia melau saudara, "Papi capek dek, papi mau istirahat." Dan satu yang saya ingat dari papi pada saat itu, ini momen langka saudara bagi saya pribadi. "Kamu sama Lukas ya?" Dia bilang. Ika selama ini gak pernah papi. Ika full jaga papi sendiri, dan itu pun disuruh mami terus. Saya berangkat sendiri, saya pulang sendiri. Selama saya jaga papi, saya merasakan Tuhan tuh ada. Dan saya curhat pun sama Tuhan. Dan saya ngasih tahu papi sakit pun itu cuma sama keluarga saya, terutama Hana. Mereka semua menanyakan, "Bokap sakit apa? Papi sakit?" Enggak ada, saya jawab saudara. Kecuali keluarga saya, itu pun Hana, itu saja. Setelah itu papi bilang, "Kamu sama Lukas ya dek?" "Enggak." "Kenapa enggak ajak Lukas?" "Kok papi bisa ngomong seperti itu?" "Ya udah dek, nggak apa-apa. Udah, kamu pulang aja, papi capek," dia bilang. "Papi mau istirahat. Kamu tunggu aja di mobil atau pulang." "Oh, ya udah papi. Kalau begitu, papi istirahat aja. Ika ntar pulang. Ika pulang, Ika kasih tahu papi ya." Oke, selesai di situ saudara. Di momen ketiga, itu sudah di Polri, sudah dirujuk. Paginya sebelum jalan dia bilang, "Jangan lupa videoin." "Ika videoin." "Untuk apa?" "Ya nggak apa-apa, disimpan aja. Selama papi jalan di tol." "Iya." "Oh ya udah." Saya videoin saudara. Saya videoin selama perjalanan, tiba di Polri pun saya videoin. Seger, sehat. Saya sampai bilang hai. Tapi kan karena jarak, dia bilang, sambil pegang minyak kayu putihnya, dan dompet HP-nya tetap dia pegang saudara. Tas-tasnya dikasih ke kita sama susternya. Selesai dari situ, di momen ketiga ini, papi masuk IGD dan saya di luar, Samuel pulang. Saya menunggu sangat lumayan lama karena proses ya. Dan di situ papi mengatakan, "Ika, kamu boleh masuk dari pintu belakang." Sedangkan saudara, saya tanya, tidak ada yang namanya pintu belakang. "Banyak orang, Ika, kamu masuk, kenapa kamu takut?" Ya Tuhan, dalam hati saya, bagaimana saya mau menerangkan ke papi? Dan singkat cerita saudara, papi telepon ke saya sebelumnya, "Ika, belikan papi KFC." Saya bilang tidak, karena papi batuk. Saya belikan Solaria. Papi bilang, "Kamu nih gak mau denger ya sama papi ya?" Bukannya begitu, saya terangkan lagi. Tetap saya bilang, saya beli Solaria. Terus tiba-tiba papi telepon lagi ke saya, "Ika, kayaknya ada temen kamu, Grace." Papi memang deket sama temen saya, Grace. Tapi gak tahu kenapa papi tiba-tiba bilang seperti itu. Dan kontak saudara sama Grace. Setelah papi telepon dan mengatakan itu, WA itu,
Grace langsung nge-DM saya via Instagram. Dia bilang, Wenas, gua gak bisa bantu lo secara fisik, tetapi gue bisa membantu lo secara finansial, dana. Dia transfer pada hari itu dan dia bilang, apa yang lo butuhin, pakai uang ini. Jangan nyusahkan mami, bokap lo, adik-adik lo. Di situ saya berkata, Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Terus kata papi, sekali lagi dia mengatakan di WA, ada semua WA-nya. Ini Grace, dia bilang. Hah? Enggak ada Grace di rumah papi. Udah papi gak usah ngomong ngelantur. Saya bilang, papi udah istirahat dan papi nyaman ya di Polri. Nyaman banget dek katanya. Oh iya puji Tuhan, dah tidur aja. Grace pun membilang kepada saya, Wenas, kalau ada apa-apa please call gue, telepon gue. Biar gimana pun bokap lo itu bokap gue, bokap paling baik. Dan biarpun nasehatnya keras, papi juga nasehat ke Grace juga keras soal jodoh ya, pasangan hidup. Diwanti-wanti terus kita berdua. Sampai satu kampus pun papi tuh orangnya care satu sama lain dan gampang bersosialisasi. Even dia di bengkel, dimanapun tetap dia rangkul semuanya. Tidak memandang tinggi atau rendah. Padahal dia sendiri mempunyai jabatan yang tertinggi. Saya bangganya mempunyai papi seperti beliau. Dan untuk itu saya bilang, thank you so much Grace. Gue gak tahu lagi harus ngomong apa, tapi gue cuma mau memohon kepada elu dan share ke teman-teman semua dukungan doa buat bokap gue. Karena satu kampus itu saudara tahu kalau saya keluarga Cemara, mereka sampai kasih apa? Kasih kata-kata itu untuk keluarga saya. Jadi kemanapun, dimanapun saya berada, ini keluarga Cemara. Dia bilang seperti itu. Itu 3 momen yang saya masih ingat sampai sekarang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di balik momen itu, ini maksudnya papi gitu. Lalu Ika, kamu tidak pernah kesusahan. Tuhan pasti ada, Tuhan menolong. Dan kalaupun papi nggak ada mami, ada Muel, ada Esther, ada Lukas, ada keluarga, ada jemaat Moria. Jadi kamu tetap maju terus, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan dalam kehidupan kamu. Tanamkan itu, tetap setia apapun kondisinya. Saya mengambil kesimpulan seperti itu saudara. Dan selama setahun ini saya pribadi mengalami yang namanya traumatik. Mami saya nggak pernah tahu soal ini. Saya jalan sendiri, saya konsul sendiri kepada dokter kejiwaan, psikolog yang itu teman saya. Ternyata Jessica lo punya traumatik. Traumatik itu ada namanya, saya lupa. Dan itu ada efeknya. Efeknya kalau saudara perhatikan waktu Maret ini semua pitak, rontok rambut saya. Lu gak boleh begitu Jess, lu harus kuat. Ini gak ada obat paling cuma untuk kesehatan lu secara fisik. Tapi dari dalam gak ada. Lu harus melepaskan semuanya dan batin lu juga harus lepaskan juga. Dan lu harus deket sama Tuhan lu terus. Jangan sampai ini traumatik jadi keterusan, jadi merasa enak di dalam tubuh lo, kehidupan lo, dan membuat lo semakin jauh, semakin down, ya itulah disebut stres kegilaan. Sampai sekarang saya tidak bisa yang namanya mendengar sirena. Saya bisa membandingkan sirena buka jalan polisi, mobil jenazah, ambulans. Kalau mobil jenazah
langsung lemes seluruh tubuh, dan saya pun langsung blank dan langsung refleks. Kalau bawa mobil saya langsung kencengin radio, lagu-lagu semuanya. Saya nggak bisa sampai sekarang, tetapi saya yakin puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya datang kepada Tuhan, Tuhan menangkap saya dan menjadikan saya seperti ini. Saya kuat dan saya pun menerima berkat dari Tuhan atas kesembuhan, meskipun traumatik masih ada, tapi pitak saya udah mulai bertumbuh, saudara. Puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Dan Tuhan, saya pun bingung waktu itu, saya bilang sama Mami dan Gedi, tiba-tiba pitak, rontok banyak banget, sakitkah atau apakah? Tapi saya di situ mencari jawaban sendiri. Saya datang, saya konsul semuanya. Ternyata itu jawabannya. Saya harus dekat lagi kepada Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan itu telah baik buat kehidupan saya dan keluarga saya. Dan inilah kesaksian saya, 3 momen yang saya memberkati saya dan mendorong saya, meskipun saya selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, tetapi tetap Tuhan tolong. Sampai saya waktu pertama kali kepergian papi, saya bilang, where is your justice, Tuhan? Di mana keadilanmu? Saya tidak menerima keadilanmu. Papi saya udah setia seumur hidupnya, kenapa engkau panggil seperti itu? Memang papi saya tidak menyusahkan kepergiannya, tetapi menyakitkan bagi saya. Tetapi ya udah, itu semua sudah lampau. Saya tidak mau flashback, saya mau lihat ke depan bahwasannya Tuhan mau memakai saya lebih luar biasa, dan keluarga saya juga dipakai Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat Moria yang selalu begitu setia mensupport, mendukung saya dalam doa. Begitu teman-teman saya semua, sahabat saya, adik-adik saya, kalianlah yang mendorong, mensupport yang pertama kali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya menutup melalui pujian, tetap setia. Bagi saudara yang tahu lagu ini, boleh kita nyanyi bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Mari katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari tetap setia sampai akhir, biar itu menjadi suatu komitmen bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini, refnya saja. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan, haleluya, kehidupanku. Ku tetap setia, Ku tetap setia melayanimu. melayanimu. Oh, sampai akhir. Sampai akhir Yes. ku menutup mata, Tetap ku setia tetap setia menanti janjimu. menanti janjimu. Sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah penyataan kami bahwa sampai akhir kami mau tetap setia. Kami percaya melewati padang gurun, lembah yang curam, tapi Engkau ada di sana bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu tertanam di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami semua semakin indah, semakin layak, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan berbicaralah bagi hamba-Mu. Karuniai hamba-Mu kebenaran-Mu, karuniai hikmat-Mu dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ya. Kita ini dikejar karena di sebelah mulainya jam 9. Kemarin telepon udah lebih jam 9 mengganggu. Ya, jadi waktu kita hanya 1,5 jam dan itu memang sudah kesepakatan. Ya, jadi mari kita lihat Roma 5 ayat 1 dan 2. Mari bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan saya akan bacakan firman ini buat saudara. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, temanya adalah hasil pembenaran. Ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan masih seperti minggu kemarin bagian kedua, yaitu belilah kebenaran, jangan menjualnya. Haleluya. Bapak Ibu, kemarin firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 23. Dan di situ tentunya kalau kita berpikir kepada keselamatan, maka banyak orang akan mengkoreksi tema ini. Kok kebenaran itu bisa dibeli? Kebenaran itu sebenarnya kebenaran iman Kristen itu tidak bisa dibeli. Tapi konteks daripada firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, dia bukan berbicara tentang iman orang Kristen, tapi dia berbicara tentang bagaimana ada banyak kebenaran-kebenaran yang realitas ada di sekitar hidup kita, yang banyak kali kita abaikan, yang banyak kali
kita kesampingkan. Padahal itu adalah kebenaran yang harus kita miliki, yang harus kita buat, yang harus ada di dalam diri kita. Ya, kebenaran-kebenaran itu saya kilas kembali ke belakang ke firman Tuhan minggu kemarin. Kebenaran-kebenaran ini maksud yaitu nasihat-nasihat. Amin. Kita membutuhkan nasihat, anak-anak membutuhkan nasihat dari orang tua. Kita hidup bersama, kita butuh nasihat daripada orang-orang yang lebih senior, yang lebih rohani, yang lebih tahu. Dan itu semua adalah kebenaran, bukan? Jadi kita tidak dalam kitab Amsal ini bukan terfokus kepada kebenaran iman Kristen. Sekali lagi, kalau kita berbicara kebenaran iman Kristen, hari inilah akan kita bicarakan dalam bagian kedua. Jadi ada banyak kebenaran dalam hidup kita yang kita abaikan, kita lalaikan, kita tidak ikuti. Yang sebenarnya kebenaran itu adalah hal yang baik yang harus kita miliki. Ketika kita mengabaikan itu, sama saja kita sedang menjual kebenaran. Oleh karena itu Salomo berkata, belilah kebenaran itu. Kalau itu benar, beli. Beli dalam arti mungkin tidak terjadi transaksi keuangan. Tapi beli dalam arti ada harga yang harus kita bayar atas kebenaran itu. Saudara, saya kasih contoh kemarin, saudara mau jadi insinyur, saudara mau jadi anggota DPR, saudara mau jadi guru, saudara pegawai negeri, tentunya saudara harus sekolah untuk menggapai itu. Dalam sekolah itu saudara harus punya pendidikan yang fokus konsen kepada apa yang saudara ambil dalam kuliah. Nah, di dalam hal ini kenapa saudara harus mengambil itu dan saudara harus tahu bahwa ketika saudara ambil itu, saudara harus punya harga untuk membayarnya. Kalau kau sekolah dokter berapa tahun? 8 tahun ya. Nah, saudara harus bisa beli kebenaran pelajaran tentang kedokteran. Betul? Yaitu kau transaksi uang, beli buku-bukunya. Saudara mau tambah pendidikan, saudara harus punya uang untuk berpendidikan mungkin di Amerika, ambil spesialis dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dalam kitab Amsal 23 ya. Saya katakan kemarin saya banyak diserbu hamba-hamba Tuhan di dalam medsos ya. Katanya, Ibu Pendeta, masa kebenaran bisa dibeli? Saya tidak mau berargumentasi, saya katakan ikut aja ibadahnya di online. Karena ada kalanya kembali saya katakan bahwa orang hanya melihat tema. Ya, temanya seperti ini, dia mengambil keputusan, itulah manusia kita ya. Kita cuma lihat sepintas, kita menjudge seseorang dengan hal-hal yang tidak pantas. Ya, saya sampai dibilang mau cari cari populer karena tema itu, bayangkan saudara. Tapi puji Tuhan tidak sedikit pun terbersit dalam merangkaikan tema-tema itu saya mau jadi populer, enggak ada saudara ya. Dijauhkan Tuhan dari dalam hidup saya. Tapi satu kepastian yang pasti bahwa ternyata orang-orang melihat ya, melihat kita punya share-share, melihat kita punya dan suka akan itu. Dan ada banyak orang terlibat di dalam perbincangan itu. Ya, jadi akhirnya mereka dengan mereka yang beradu argumentasi, maksudnya Ibu Pendeta itu begini. Saya tidak mau membalasnya, saya bilang ikut ibadah, haleluya. Kalau ikut ibadah kan nyata kan, bahwa saya tidak bilang menjual kebenaran iman Kristen, tidak. Tetapi dalam kitab Amsal itu berbicara tentang kebenaran-kebenaran hidup. Ya, kebenaran-kebenaran. Kita diajarkan firman Tuhan ada banyak kebenaran. Tetapi tidak semua kita lakukan itu, bukan? Nah, ini yang dimaksud oleh Amsal Salomo. Kita dinasehati, anak-anak dinasehati orang tua. Orang tua kalau menasehati, apalagi orang tua yang benar, anak Tuhan itu pasti benar. Tapi banyak kali kita abaikan sebagai anak. Nah, nanti tiba pada suatu waktu kita baru ingat, aduh betul kata mama saya, aduh betul kata papa saya. Seperti itu. Ini kejadian dalam Salomo. Ayat belilah kebenaran dan jangan menjualnya, juga pengertian hikmat dan didikan itu terjadi pada Salomo. Pada waktu Salomo dinasehati oleh ayahnya Daud, dia nggak mau dengar. Karena apa? Karena kerajaannya semakin kuat, dia semakin sombong, dia semakin merasa bisa. Dalam diri kita manusia, ini gambaran Salomo bahwa ketika kita punya pendidikan,
kita punya pengetahuan yang lebih, kita merasa kita lebih dari dia, kita tidak dengar nasihat dia. Padahal dia, siapapun dia, nasihat atau pandangan yang diberikan tidak salah ketika kita ambil dan kita renungkan. Untuk jadikan sesuatu dalam kita, suatu waktu kita pasti membutuhkan itu. Kecuali yang dia nasihatkan itu bukan kebenaran. Nah, Salomo mengalami ini, makanya Salomo tulis ini kitab Amsal. Amsal adalah tujuannya. Kalau kita baca dalam Amsal 1 ya, saya buru-buru nih. Amsal 1 dan seterusnya di situ dibacakan. Kitab Amsal ini bertujuan apa? Untuk menjadikan kita pintar, untuk menjadikan kita berpengetahuan, untuk menjadikan kita berpendidikan kebenaran. Itu Amsal. Di mana Salomo mengalami hal-hal baik buruknya di dalam hidupnya ketika dia mengabaikan kebenaran itu, ketika dia menerima kebenaran itu, dia tulis di Amsal supaya generasi saya dan saudara bisa belajar dari ini. Haleluya. Maka dikatakan Salomo ini terkenal dengan raja yang bijaksana, yang berhikmat. Maka dia juga tulis bahwa hikmat itu bisa menjadikan kita kaya, jasmani dan rohani. Karena hikmat itu adalah suatu pemikiran dari Allah yang diturunkan kepada kita. Maka di Amsal 1 di situ dijelaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita berhikmat, maka kita tahu, kita bijaksana untuk memilah-milah. Kita bijaksana untuk mengatakan sesuatu. Kita bijaksana untuk berpikir sesuatu. Kita bijaksana untuk memanage keuangan hidup kita. Kita bijaksana untuk memanage rumah tangga kita. Kalau kita berhikmat. Dan hikmat itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia mendatangkan penceraian di antara kita. Hikmat dunia membuat kita apa? Mengabaikan kebenaran. Bahkan dengan hikmat dunia kita bisa menjual kebenaran itu. Haleluya. Salomo mengerti akan hal itu. Betapa banyak hal kebenaran yang dia abaikan selama dia hidup. Yang dinasehatkan oleh papanya. Yang dia lihat di sekitarnya. Sehingga dia raja yang baik, yang awalnya sebelum dia bertindak dia selalu tanya kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia punya istri yang banyak dan dia jual kebenaran. Dia menyembah Allah lain di dalam Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Yaitu dia menyembah berhala-berhala istrinya. Makanya hati-hati kalau mau istri banyak. Susah sendiri bapak-bapak. Nanti gak bisa bagi-bagi secara adil. Akhirnya jadi memihak yang satu, wah yang satu marah, ya. Apa yang kurang dari Salomo? Tidak ada kekurangan Salomo. Hikmat, pintar, yes. Uang, cien, banyak. Tidak ada yang kurang bagi dia. Tetapi kesalahan dia adalah mengingkari dan membalik belakang kepada Allah pencipta langit bumi dan menyembah berhala. Maka kerajaan Salomo mulai turun. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran yang sejati yang tidak bisa dibeli. Haleluya. Tetapi kebenaran yang sejati itulah yang membeli saya dan saudara. Yaitu dikatakan bahwa di dalam Roma pasal 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Kita generasi sekarang ini ada di dalam kebenaran. Kebenaran yang bukan kita cari dan kita ciptakan sendiri. Tapi kebenaran yang adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Kebenaran yang dikaruniakan Tuhan. Di mana Tuhan sebagai Allah mau menjadi manusia untuk membenarkan, memperdamaikan manusia dengan Bapanya sendiri. Haleluya. Saudara, kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini saudara, kita harus punya. Kalau itu kebenaran, kebenaran itu beda dengan baik. Ya, saya mau katakan bahwa pernah saya berkhotbah tentang baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Ya. Ada banyak orang baik,
Betul? Banyak orang yang empati, banyak orang yang suka memberi, banyak orang yang suka beradaptasi, belas kasihan. Itu baik. Itu baik, tapi belum tentu itu benar. Haleluya. Kadang-kala kita berbuat baik kepada orang, tapi kita tidak melakukan kebenaran. Bahkan kita tahu itu harus aku lakukan begini, tapi kita menjualnya. Arti menjual itu kita mengabaikannya, kita tidak mau melakukannya. Padahal itu firman, padahal itu kita tahu, padahal itu sudah diajarkan di dalam kehidupan kita, tapi kita menghindarinya. Nah, ini kita sedang menjual kebenaran. Kalau kebenaran itu kita jual, yang rugi kita sendiri. Amin. Saudara, contoh dalam firman Tuhan yang menjual kebenaran adalah Esau. Dua adik kakak, Esau dan Yakub, dua-dua sangat dikasihi oleh bapaknya. Tapi karena ada rasa iri, maka Esau yang sebenarnya menerima hak kesulungan. Hak kesulungan, anak yang sulung itu punya hak dalam bangsa Israel. Sehingga setiap bapaknya sudah tua, mamanya sudah tua, hak kesulungan ini harus turun. Tapi Esau tidak menghargai kebenaran hak kesulungan, ya. Dia lebih kepada perutnya. Nah, ini adalah contoh saya dan saudara. Banyak kita jual kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh menyenangkan diri kita, untuk menjawab pikiran kita sendiri. Esau jual dengan semangkok sop kacang merah karena dia sedang lapar, baru pulang berburu pekerjaannya. Dia cepat-cepat pulang, dia datang, ada sop kacang merah milik Yakub. Yakub pintar, Yakub berhikmat. Kalau engkau mau, nih ambil nih sop, tapi hak kesulungan kasih sama saya. Salah Yakub? Tidak, betul? Yakub tidak salah. Yang salah adalah Esau yang tidak menghargai nilai kebenaran, sehingga dia menjual hak kesulungannya dan jatuhlah hak kesulungan itu kepada Yakub. Jadilah Yakub terima hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa, saudara? Berkat dari bapaknya, segala warisan-warisan yang terbaik. Berkat bapak daripada mereka, Ishak, ya, turun bagi dia. Siapa nggak kenal Ishak sampai generasi sekarang bahkan selamanya. Tapi itu dijual oleh Esau. Nah, ini menyedihkan. Nah, ini kebenaran yang ada di sekitar kita, bukan berbicara kebenaran Yesus. Ya. Ada banyak firman yang kita terima, kita dengar. Firman loh yang bicara, bukan pendeta. Tetapi kita mengabaikannya. Kita tidak mau ikut. Kita jawab pikiran kita sendiri. Ah, begini aja. Sama saja, menurut kita sama saja. Ingat baik-baik, Tuhan sangat memilah-milah. Karena apa? Karena dosa bisa masuk di dalam sama saja. Haleluya. Perkataan sama saja itu dosa di dalamnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sama saja. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Benar di atas benar, tidak benar di atas tidak benar. Haleluya. Karena itu Allah mau jadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk memperdamaikan kita dengan Bapa, yaitu Dia sendiri. Sehingga saat ini di firman Allah dalam kitab Roma berkata kita boleh hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita miliki bukan hasil kita bekerja keras. Damai sejahtera yang kita hidupi sekarang bukan hasil kita beli dengan uang. Hasil gaji kita dapat beli, tidak, saudara. Damai sejahtera yang kita alami sekarang ini dalam hidup kita adalah damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang semangat gitu loh. Saudara, saya kalau mau dengar kesaksian, sebenarnya ada banyak kesaksian tentang almarhum, tapi nggak mungkin kita bisa berbicara ya, karena nanti yang berbicara tuh air mata. Ya, udah setahun ditahan-tahan, saudara ya.
tapi belum bisa juga ya. Jadi ya kalau ada kesaksian mungkin Jessica ya agak blank-blank sedikit ya. Karena mungkin dia ingin menangis ya. Orang kalau mau menangis enggak tercurahkan, sakitnya tuh di sini ya, sakit ya. Jadi kalau mau bersaksi itu tidak ada lembaran kertas yang bisa kita tulis tentang almarhum ya. Ya kalau mau diceritakan itu ya air mata terus. Jadi kita ceritakan saja firman Tuhan untuk memberi kekuatan. Oleh sebab itu jemaat jangan sedih lagi ya. Bapak Gembala itu sudah enak, kita yang tidak enak ya. Masih memikirkan kehidupan ini saudara. Kita masih bergumul dengan nilai-nilai kebenaran. Mau lakukan enggak ya? Kita masih bergumul dengan untung dan rugi. Kita masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. Luar biasa, saya merasa saudara biasa berdua, sekarang tinggal sendiri, betul? Anak-anak kerja, pergi, mau diajak ngobrol siapa? Enggak ada. Mau ngambil keputusan siapa ya. Oleh sebab itu jemaat jangan bikin masalah ya. Haleluya. Susah mau ngambil kesimpulan. Teman yang sejati hanyalah Yesus Kristus. Jadi bercerita dengan Tuhan lewat firman Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Kalau dengan sesama manusia walaupun dengan anak sendiri pasti tidak cocok. Betul? Tidak cocok. Ya. Tapi kalau dengan Tuhan, roh yang ada pada kita sama. Roh Kudus itu ada dalam kita. Jadi cocok, klop, matching, terikat. Amin. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa sekarang ini kita hidup dalam damai sejahtera oleh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan damai sejahtera kehidupan kita hari ini yang kita rasakan tidak bisa kita beli. Karena itu adalah anugerah. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Amin. Untuk memiliki damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran yang sejati, yaitu hidup di dalam Injil firman Tuhan, itu ada harga yang harus kita bayar. Harganya bukan kolekte persepuluhan yang saudara bawa, tidak. Itu kebenaran yang diajarkan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Hai engkau yang sudah bekerja, jangan lupa persembahan persepuluhan. Itu Maleakhi 3 ayat 10. Itu firman, bukan pendeta yang berbicara. Setiap orang yang berpenghasilan bawa sepersepuluhnya. Baca dulu kalau saudara nggak mengerti. Di suatu waktu kita akan belajar. Ya. Bawa, bukan engkau bayar firman itu, bukan engkau bawa persembahan, engkau sumbang gereja, engkau bawa kolekta terus engkau bilang aku sudah bayar firman. Tidak, itu sangat kelaliman itu namanya. Kelaliman itu adalah kejahatan, kemurkaan. Itu dosa besar. Karena apa yang kau bawa itu adalah tanda syukur kepada Tuhan. Bukan dengan itu Allah kita atau pendeta mau jadi kaya. Tidak saudara, haleluya. Tidak. Karena manusia hidup, firman Allah berkata bukan dari harta dan kekayaan. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Apa buktinya? Adam tidak akan hidup, akan jadi patung terus Adam itu kalau Allah tidak menghembuskan nafas di dalamnya. Amin. Saudara kasih makan patung, gak bakalan dia mau hidup. Sama kita hidup. Kalau kita tidak hidup dengan Roh Kudus, kita seperti kasih makan patung. Jadi ketika kita tahu kebenaran, lakukan kebenaran itu dengan setia. Karena kebenaran yang sesungguhnya yang sejati itu adalah warisan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Yesus selalu berkata benar. Yesus selalu berperilaku benar. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak bilang apa yang kau bilang Petrus itu baik, aku akan ikut. Tidak. Tapi dia katakan kepada Petrus, engkau iblis.
Sebab aku harus ke Yerusalem, aku harus ditangkap, dianiaya, dan aku harus pertanggungjawabkan apa yang Bapa berikan kepadaku. Haleluya. Cawan kepahitan itu, cawan hinaan itu, cawan tekanan itu harus terjadi. Sekalipun hati Yesus secara manusia berkata, Tuhan ini berat, aku tidak kuat, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Tuhan tutup dengan kata apa? Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Keberatan itu harus dialami oleh Yesus untuk menggenapi janji Bapa, yaitu memberi jalan perdamaian buat saya dan saudara kepada Bapa di surga. Sehingga kita terima anugerah hidup damai sejahtera dengan Bapa, dan kita terima anugerah kehidupan yang kekal. Itu kebenaran, tidak bisa dibeli. Tapi kebenaran iman di dalam Yesus, ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjualnya, saudara. Ya, dengan apa? Seperti Esau tadi, dengan kepentingan perut, dengan kepentingan daging, dengan kebutuhan. Ini kan kebutuhan. Biarlah jangan dulu kebenaran. Nanti setelah itu baru aku bertobat. Di dalam Tuhan tidak ada. Maka firman Allah ditulis, jangan, Allah tidak mau dipermainkan. Amin. Emang Allah itu, Tuhan Yesus itu siapa? Sehingga kita bermain-main dengan Dia. Apakah Allah itu bisa dipermainkan, bisa dibodohi? Banyak contoh di dalam firman Tuhan bagaimana orang mau lari dari kebenaran untuk memuaskan dagingnya. Ada contoh dalam firman Tuhan, yaitu Ananias dan Safira. Saya baru ingat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjanji, Tuhan, kami akan jual tanah kami. Dan kalau tanah kami laku, kami akan ambil 1/10. Kami akan berikan kepadamu. Terus apa kata istrinya? Pak. Oh, dia katakan semua ya. Semua akan kami berikan kepadamu. Istrinya bilang, Pak, yang benar. Masa mau dikasih semua? Terus si Ananias itu berpikir dalam hatinya jahat. Itu cuma dia meminta supaya laku, padahal keinginannya nggak mau beri. Apa yang terjadi? Dia mati dalam kebinasaan. Saudara, ada orang mati karena kehendak Tuhan. Rumahnya sudah selesai, waktunya sudah selesai. Tapi ada orang mati karena kebinasaan, yaitu kesalahan berbuat dosa. Ananias mati, mempermainkan Tuhan, berbohong kepada Tuhan. Terus diikuti siapa? Belum saja mayatnya Ananias dikubur, ikut istrinya. Nah, ini suatu gambaran. Tapi bukan gambaran, ini kejadian benar yang ditulis oleh firman Tuhan. Orang yang bermain-main dengan Tuhan. Oleh karena itu kembali saudara, syukur kita masih diberikan waktu untuk kita mengerjakan kebenaran ini. Ini bukan celote daripada saya sebagai hamba Tuhan, tapi ini firman Tuhan. Sehingga sampai akhir, sampai waktunya Tuhan dapatkan kita setia. Haleluya. Damai sejahtera kehidupan kita di dalam dunia ini saudara, bukanlah kehidupan sampai selamanya. Kita masih punya kehidupan sampai selamanya yang dianugerahkan oleh Yesus, yaitu hidup yang kekal di dalam sorga. Haleluya. Itu yang akan kita capai. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan saudara. Kita telah dibeli oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Tidak dapat dinilai dengan apapun. Kebenaran ini yang sudah kita miliki. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada kebenaran. Kebenaran hasil anugerah. Kebenaran ini yang sudah kita miliki. Dan oleh karenanya kita beriman. Lewat kebenaran Yesus, maka kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Percaya. Oleh sebab itu jangan hendaknya
kamu bermain-main dengan kebenaran, biarlah kebenaran itu memerdekakan engkau. Yesus sudah berkorban, dia sudah beri kebenaran. Tapi ada banyak orang yang masih tidak hidup di dalam kebenaran itu. Masih setengah-setengah, 3/4 dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, janganlah menyalahgunakan kebenaran yang telah kita terima dengan cuma-cuma, karena tidak ada lagi harga yang harus dibayar. Mari kita lihat dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-10. Ya, boleh dibaca, pakai masker ya, saya akan bacakan buat saudara. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pengorbanan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah punya kebenaran itu, jangan menjualnya. Jangan menjual kebenaran. Karena kebenaran yang kita punya itu bukan hasil daripada kita. Kita dianugerahkan, diberikan dengan cuma-cuma, diberikan dengan kasih yang besar, diberikan Allah kepada kita dengan tulus. Untuk kita dimerdekakan dari dosa. Untuk kita dimerdekakan dari perhambaan dalam bentuk apapun juga. Dan kebenaran ini saudara mau cari, mau beli di dunia ini tidak ada. Roma tadi sudah berkata, oleh sebab itu iman ini tak dapat dibeli, bahkan tidak dapat dijual kalau orang yang hormat dan menghargai. Karena iman di dalam Yesus bukan untuk diperjualbelikan, tapi iman di dalam Yesus adalah menurut panggilan dan pilihan Tuhan sendiri. Roma 5 ayat 7. Mari kita lihat Roma 5 ayat 7. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara, berbeda baik dan benar. Waduh, orang ini baik sekali, suka kasih ini, suka tolong ini, suka kasih begini, baik. Tapi dia tidak mengerjakan kebenaran. Maka dikatakan mungkin ada orang bisa mau mati kepada orang yang baik. Ini perbandingan antara baik dan benar. Orang yang baik itu diidam-idamkan semua orang. Amin. Tapi belum tentu orang yang baik itu benar. Belum tentu kebaikannya itu benar. Jangan kita melakukan kebaikan tapi kebenaran kita abaikan. Itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi justru diajarkan malah miliki kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau dari ketidakbenaran. Kebenaran itu bukan kita lagi. Dia yang memerdekakan kita. Haleluya. Yesuslah satu-satunya kebenaran itu selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dan dia hidup di dalam setiap kita. Dalam Roh Kudus-Nya. Jangan jual, saudara. Haleluya. Jangan abaikan. Apa yang dia katakan, apa yang dia bilang, lakukan. Kalau toh engkau harus bayar harga, bayar. Mungkin waktumu akan tersita. Mungkin pekerjaanmu akan tersita. Mungkin engkau akan lelah. Mungkin pikiranmu akan letih. Tapi kalau itu kebenaran, jangan ragu. Amin. Karena jaminan adalah Yesus Kristus. Jaminannya adalah hidup yang kekal. Jaminan adalah damai sejahtera. Jangan menjualnya. Maka engkau akan mati dalam kebinasaan. Haleluya.
Karena ketika kita lelah dalam melakukan kebenaran, Dia yang tidak pernah lelah akan selalu memberikan kita semangat dan gairah. Amin. Dia yang tidak pernah tidur, Dia yang tidak pernah tertutup matanya bagi bumi ini, tidak pernah meninggalkan kita lelah di dalam kebenarannya. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita kekurangan di dalam kita melakukan kebenarannya. Dia yang maha besar, tidak pernah kehilangan pertolongan untuk menolong saya dan saudara di dalam keadaan apapun juga. Lakukan kebenaran itu. Miliki, pelihara, setia di dalamnya. Maka engkau akan semakin hari semakin dituntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Dan jangan abaikan setiap kebenaran yang ada di sekitarmu. Haleluya. Kalau itu benar, ambil. Kalau ataupun kau harus beli, beli. Bukan iman yang dibeli. Bukan iman Kristen, iman percaya kepada Tuhan yang dibeli. Tidak. Iman percaya kepada Tuhan Yesus tidak dapat dibeli. Karena iman percaya kepada Tuhan Yesus adalah pilihan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Amin. Tuhan yang pilih kita untuk jadi bagian orang percaya, iman kepada Kristus. Oleh sebab itu banyak orang Kristen yang tidak bertahan, bukan? Berarti bukan pilihan Tuhan. Di akhirnya dia pikir, nanti dulu, nanti tuh aku bertobat. Tidak ada seperti itu. Firman Allah berkata, kalau engkau sudah tahu kebenaran tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Bahkan dikatakan dalam kitab Sakaria, kalau engkau lihat temanmu, saudaramu berbuat dosa dan engkau tidak menegurnya untuk kembali kepada kebenaran, maka dosanya saudaramu ini akan ditimpakan kepadamu. Dalam kitab Sakaria. Jadi jangan segan-segan berkata benar. Nasihati orang yang tidak benar. Maka firman Tuhan itu tidak kompromi. Lo mau terima ini firman, lo mau tolak, firman itu harus diberitakan. Firman itu harus disampaikan. Lo mau bilang pendetanya gini gitu, terserah lo deh. Tapi itu firman. Haleluya. Maka hari ini tema belilah kebenaran, jangan menjualnya adalah tema yang luar biasa. Yang orang berpikir kebenaran itu hanya Yesus Kristus. Ya, itu betul. Tetapi dalam kebenaran yang sejati itu di bawahnya ada kebenaran-kebenaran yang lain. Amin. Dia adalah pokok kebenaran. Tapi di dalam bawahnya itu ada kebenaran-kebenaran yang harus kita miliki. Amin. Yang harus kita lakukan yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka kalau itu firman, katakan dalam hati, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan kebenaran-Mu. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang yang lalim. Setelah kita kena dengan firman, kita pura-pura. Kita pura-pura. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Kecuali firman Allah berkata, kecuali engkau belum kenal kebenaran itu. Haleluya. Karena kebenaran itu untung. Kebenaran di dalam Yesus tidak pernah merugikan saya dan saudara. Sekalipun di dalam penderitaan, tekanan, karena Yesus pun melewati itu. Sekalipun dia adalah kebenaran, tapi dia melewati penderitaan. Jadi kalau kita di dalam penderitaan, di dalam tekanan, itu bukan karena Tuhan marah. Tapi kita harus dimurnikan iman kita kepada Tuhan. Supaya kita jangan menjual kebenaran itu. Amin. Seperti Ayub dimurnikan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dimurnikan di dalam api yang dilipat gandakan 7 kali lipat pemanasannya. Tapi mereka tidak terbakar dan tidak terpengaruh apa-apa. Karena mereka ada di dalam kebenaran. Haleluya. Jadi kebenaran itu melindungi. Saudara bayangkan tungku perapian
yang dipanaskan 7 kali lipat. Jarak 10 meter itu udah terasa panasnya seperti bom. Tapi mereka masuk sampai ke dalamnya dan keluar dengan tidak sakit kakinya. Enggak berteriak-teriak tolong. Karena apa? Dibungkus oleh kebenaran. Amin. Haleluya. Mungkin kita yang melihat mereka berkata, aduh jangan, aduh sakit ya. Seperti Petrus melihat Yesus mau turun ke Yerusalem, padahal nanti di Yerusalem dia akan dirajam, dia akan dihina, dia akan diludahi. Petrus bilang, aduh guru jangan. Tapi Yesus katakan apa? Engkau iblis. Artinya pikiran Petrus itu iblis. Banyak sekali pikiran kita itu diganggu oleh iblis, diintimidasi. Kita mau melakukan kebenaran, mulai iblis itu intimidasi. Ah ngapain sih? Padahal itu firman. Kita mulai mengelola, kita sedang begini dengan alibi-alibi dan segala apa. Dengan penilaian-penilaian, ekspektasi kita dalam pemikiran kita, kita mulai bergelut. Padahal itu sudah tertulis. Amin. Firman Allah berkata, belum lagi yang tersirat. Apa itu tersirat? Yang tertulis terbatas Alkitab. Yang tersirat itu adalah anugerah karunia yang diturunkan Tuhan kepada hamba-hambanya. Maka hamba-hambanya itu membuka rahasia firman itu yang belum tertulis. Haleluya. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Amin. Berapapun harganya. Yesus adalah kebenaran sejati. Milikilah kebenaran Dia. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Maka engkau akan senantiasa dituntun di dalam hidup dalam damai sejahtera. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Di dalam kebenaran kita beroleh jalan. Di dalam kebenaran kita beriman. Di dalam kebenaran kita punya pengharapan beroleh kemuliaan di dalam Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa. Gak usah main musik ya, udah jam 9 kurang. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Sebenarnya firman itu luar biasa saudara, tapi kita dibatasi oleh waktu. Tapi saya percaya Roh Kudus yang baik itu, kebenaran itu akan terus mengajar saya dan saudara di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Asalkan saudara buka hati. Tuhan, kalau aku belum mengerti firman hari ini, tolong ajar aku Tuhan. Karena aku ingin sekali untuk memiliki kebenaran itu. Di dalam kebenaran Yesus dan kebenaran-kebenaran yang ada. Sebab kebenaran itu adalah kekayaan bagi hidup. Dia adalah hikmat, dia adalah didikan, dia adalah pengertian. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami. Yesus adalah Tuhan yang telah mengaruniakan kebenaran bagi kami. Dalam pengorbanannya di atas kayu salib, darah-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Ketika kami masih berdosa, Engkau sudah menebusnya. Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Bapa. Sampai pada saat ini Tuhan. Oh haleluya. Jika ada kesalahan dan dosa yang kami sering kali buat, bahkan mungkin kami sedang menjual kebenaran, ampunkan kami Tuhan. Kembalikan kami kepada kebenaran seutuhnya ya Tuhan Yesus. Supaya senantiasa kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Dan kami boleh jalan di dalam Bapa di sorga. Dan kami boleh beriman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Dan kami senantiasa boleh berseru dan berdoa kepada Bapa Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tolong kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga selalu diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa program gereja kita terus berjalan. Itu program jangka panjang dalam pengecatan gereja dan juga pengurukan gereja dan pastori. Mari kita sama-sama mendukung program gereja kita. Dan bagi jemaat yang ingin ikut terlibat untuk ambil bagian dalam program gereja ini dapat memberikan ke kotak pembangunan yang ada di depan atau dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar atau yang di-share di grup jemaat. Puji Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu petugas kolekta yang pertama diserahkan kepada Ibu Yeti, yang kedua Ibu Desi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri, melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia
setia baik, bawasannya tuh selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah. Doa syafaat dan doa persembahan diserahkan kepada Bapak Agus Kriswantoro. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sungguh indah kami dapat datang kembali Tuhan untuk bersekutu, untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan kami yang selalu Tuhan untuk selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah sesembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Dari awal kami memuji, mendengarkan firman-Mu sampai akhirnya Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan. Inilah persembahan-persembahan yang diberikan oleh semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap persembahan yang diberikan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang memberikan persembahan Tuhan, Kau akan memberkati Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya Tuhan. Karena apa yang dilakukan yang terbaik Tuhan pasti akan yang menuai kebaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap hari Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan selalu memberikan renungan, memberikan firman-Mu Tuhan untuk selalu menguatkan kehidupan kami semuanya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, Kau juga berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, biarlah dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang pagi ini telah melayani Tuhan, baik dari terima tamu, pemain musik maupun song leader Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang melayani bagian ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Dia lakukan Tuhan, semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan setiap anak-Mu Tuhan yang selalu melayani dan memuji Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan, biarlah bangsa yang kami cintai ini Tuhan selalu dalam naungan-Mu Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan yang daripada Engkau Tuhan hadir di dalam bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Para pemimpin kami biarlah selalu takut akan Engkau Tuhan. Biarlah dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan dan selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah ini Tuhan, maupun yang melayani kami dengan online Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Kami doakan Tuhan, kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan Tuhan. Karena semua yang Engkau kehendaki Tuhan, jika Engkau menyatakan sembuh Tuhan, dan yang sakit percaya kepadamu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk yang juga yang mengalami masalah atau berbeban berat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dari awal Tuhan, kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada henti-hentinya Tuhan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami semuanya ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, untuk warta gereja ibadah hari Minggu depan berjalan seperti biasa. Yang pertama jam setengah 8 pagi di tempat ini dan jam 11 siang di sentra primer. Dan juga untuk setiap hari Rabu ada mesbah doa yang dimulai jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi seluruh jemaat dihimbau mari kita ikut dalam mesbah doa yang diadakan setiap hari Rabu dimulai jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Puji Tuhan, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah saat ini dengan penucapan syukur kepada Tuhan atas pimpinannya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Moria, kekasih-kekasihku di dalam Tuhan. Marilah kita mengangkat tangan kita tanda penyerahan dan syukur kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, serta berkat kebenaran firman Tuhan hari ini menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Saudara, saya Gembala Sidang dan seluruh tim pelayan yang ada mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom, Jemaat Moria yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Senang rasanya saya dapat menyapa seluruh Jemaat Moria. Kepada seluruh Jemaat Moria dapat mengikuti ibadah secara live streaming di akun Facebook gereja kita, yaitu UPC Moria Jakarta, dan di akun YouTube GPSDI Moria. Jadwal ibadah Raya Minggu. Ibadah Raya Umum pertama jam 7:30 pagi di Harapan Baru Regensi. Ibadah Raya Umum kedua jam 11 siang di Cabang Sentra Primer. Untuk mendukung kegiatan ibadah selama masa pandemi, Gereja GPSDI Moria mengadakan Mesbah Doa Jemaat Moria. Mesbah Doa Jemaat Moria ini dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi seluruh Jemaat Moria, mari kita sama-sama bergabung dalam Mesbah Doa Jemaat Moria. Walau dalam ibadah live streaming, diharapkan seluruh Jemaat Moria tetap beribadah dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh dan fokus saat ibadah berlangsung. Bagi Jemaat Moria yang akan memberikan persembahan, dapat mengirimkannya pada nomor rekening yang tertera di layar. Renovasian gereja jangka pendek dan panjang terus berjalan. Bagi jemaat yang rindu dan tergerak hatinya ingin mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam bentuk barang atau dana, dapat menghubungi Bapak Agus selaku Ketua Pembangunan. Bagi kalian kaum muda, mari sama-sama bergabung pada ibadah virtual Yomogen hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk kaum muda yang belum bergabung dalam grup WhatsApp, dapat menghubungi Saudara Samuel dan Saudari Hana. Untuk anak-anak sekolah Minggu Moria, tetap aktif dan kami berkegiatan melalui sosial media, yaitu WhatsApp Group. Bagi anak-anak Jemaat Moria yang belum bergabung dalam kegiatan Sekolah Minggu Moria, dapat menghubungi langsung kakak sekolah minggu kami, yaitu Kak Jessica atau Kak Rahel. Mari kita ajak seluruh saudara-saudari kita untuk hadir di ibadah minggu yang akan datang. Demikianlah warta gereja ini disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.